Selamat siang, sahabat-sahabat Sabda yang sudah bergabung. Saat ini kita akan sama-sama kembali mengikuti program dari Yayasan Lembaga Sabda, yaitu untuk mengenal ya bagian-bagian dari Yayasan Lembaga Sabda. Ya, bersyukur karena pada sore hari ini nanti saya juga akan mengundang teman saya yang karena di brosur kan judulnya Divisi Sabda Media gitu ya. Jadi hari ini saya akan mengundang teman saya yang adalah koordinator dari Divisi Sabda Media, atau kalau dibaca Divisi Sabda Mi Plus Dia, yaitu Saudara Pio. Nah, kita sedang akan menginvite Saudara Pio, tapi saya mau terima kasih nih ya untuk rekan-rekan yang sudah bergabung. Halo, ada Ibu Yulia sudah bergabung. Selamat sore Bu. Lalu juga di sini ada Saudara Rudolf ya. Terima kasih sudah bergabung ya. Hari ini kita akan belajar banyak juga tentang Divisi Sabda Media di Yayasan Lembaga Sabda. Boleh ajakin teman-teman untuk ikut gabung ya. Lalu juga ada rekan saya Roma yang sudah bergabung juga. Di sini saya juga lihat ada Saudara Hadi. Nah, Hadi ini yang minggu lalu sudah sharing tentang divisi ITS. Hari ini tetangganya nih ya, tetangga divisinya akan sharing tentang divisi media ya. Kalau dari divisi ITS, sekadar mengingatkan ya, 2 minggu lalu kita sudah belajar bagaimana dari divisi ITS ini mengolah semua data-data ya, untuk kita bisa belajar Alkitab dengan teknologi ya, mengembangkan proyek-proyek dan perangkat untuk kita bisa belajar Alkitab dengan memanfaatkan teknologi. Ya, kita akan mengundang Pio untuk bergabung. Nah, ini teman saya sudah bergabung. Halo, Pio. Apa kabar? Halo, Bu Evi. Kabar baik? Ini kayaknya segar sekali. Iya, gimana nih, Pio? Senang bisa bergabung, bisa ikutan dengan teman-teman Sabda Media pada sore hari ini? Nah, sangat senang sekali. Oke, ya. Nanti semua berkat-berkatnya. Oke, Pio, kita akan berdoa terlebih dahulu ya, karena waktunya juga pendek. Kita akan berdoa untuk memulai Sabda IG Live untuk Sabda Ilsa Divisi Sabda Media pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh mengucap syukur kepada Engkau karena pada sore hari ini kami akan mendengar sharing dari Saudara Pio yang Engkau pakai untuk melayani di Divisi Sabda. Biarlah Tuhan apa yang dia sampaikan menjadi berkat juga Tuhan artinya. Terima kasih Bapak, di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke Pio, ini ya bagi sahabat Sabda sekalian, sekali lagi saya ingin memperkenalkan Saudara Pioner. Dia adalah koordinator dari Divisi Sabda Media, dan kali ini Saudara Pioner akan memberikan cerita ya, sedikit sharing tentang Divisi Sabda Media dalam waktu yang sangat singkat. Nah, saya mulai dulu dari satu hal yang unik nih dari Divisi Sabda Media ya. Kalau diperhatikan di brosurnya, itu tulisannya bukan Sabda Media gitu aja, tapi tulisannya adalah divisinya namanya Sabda Mi Plus Dia, Sabda Mi Plus Dia. Bisa dijelaskan kepada sahabat Sabda apa nih artinya gitu ya? Silakan Pi. Ya, media sudah menjadi bagian penting dalam pelayanan Sabda sejak lama. Karena produk dan pelayanannya semakin berkembang, akhirnya diambil keputusan untuk mendirikan divisi untuk melakukan pelayanan media. Nah, tahun 2018 ke 2019, nah nama Sabda Media itu muncul, Mbak Evi. Nah, prinsip dari atau filosofi dari nama ini adalah bagaimana bahan-bahan media itu menjadi penghubung mi, yang artinya adalah aku, dengan dia, yaitu Allah sendiri. Jadi melalui bahan-bahan media, mereka dapat terhubung dengan Allah itu sendiri melalui firman-Nya. Nah, saat ini pasti kita akrab dengan beberapa produk yang bertitle iPhone, iTunes, dan AI yang lainnya. Yang fokus dari produk itu adalah bagaimana memuaskan diri kita sendiri. Sistem media sosial pun memberi referensi berdasarkan pribadi kita masing-masing. Nah, Sabda Mi Plus Dia hadir dalam usaha menyediakan bahan-bahan multimedia yang membantu siapa saja berinteraksi dengan Dia, Allah itu sendiri. Nah, itu filosofi dari nama divisi Sabda Mi Plus Dia. Gimana Mbak Ibu? Ya, sesuatu yang mungkin sama ini orang nggak kepikiran nih, Sabda Media. Ya, orang mikirnya ini multimedia, tetapi ternyata ketika ini dibawa masuk ke dalam Yayasan Lembaga Sabda, kita harus melihat semuanya harus dikembalikan kepada Tuhan. Iya kan ya, Pio ya? Kita ingat ya divisi IG Live-nya dari Yayasan Lembaga Sabda dulu sudah pernah membahas beberapa kali tentang AI. Nah, kalau saat ini, sore ini kita juga bisa bilang multimedia, multimedia juga bagian dari teknologi ya, Pio ya? Iya. Nah, dan paling unik lagi semua harus dikembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, mungkin dia bisa cerita nih gimana sih divisi Sabda Media ini ya dalam mewujudkan visi dari Yayasan Lembaga Sabda, itu IT for God, terutama bagi generasi multimedia saat ini nih, Pio. Ya, sama seperti filosofi namanya tadi, Mi Plus Dia. Jadi
proyek yang dikerjakan media itu tentu proyek yang membuat kita terhubung dan membangun relasi dengan Tuhan, dengan mengakses firman Tuhan melalui grafis, audio, film, dan lain-lainnya. Nah, kami melihat semua media terkait untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk belajar atau mengerti firman Tuhan, atau media-media yang berdasarkan firman Tuhan. Oke, jadi pada prinsipnya multimedia yang dibuat atau dikembangkan oleh divisi Sabda Media ini adalah bukan untuk entertainment ya, Pio ya? Ya, bukan hanya sekedar Iya, hiburan. iya. Tetapi bagaimana kita dengan multimedia ini ya kita bisa terhubung dengan firman Tuhan, bisa belajar firman Tuhan. Kita tahu nih generasi multimedia saat ini nih kemana-mana bawa gadget, bawa apapun itu yang diakses kontennya pasti multimedia, ya nggak Pio ya? Video pendek, grafis-grafis quote, audio podcast, Spotify, dan lain-lainnya. Ya, itu semua itu dari divisi Sabda Media menolong ya. Kalau yang tadi dari Pio jelaskan, menolong bagaimana konten-konten yang diproduksi atau konten-konten yang dibuat adalah konten-konten multimedia yang membawa pengguna kembali kepada firman Tuhan. Wah, keren, luar biasa. Terima kasih untuk sharingnya Pio. Ya, nah kalau begitu nih ada visinya ya. Tadi kita sudah dengar penjelasan dasarnya tentang divisi Sabda Media gitu ya. Nah, tadi sudah ada visinya, landasannya tentang mengapa Sabda Media dan mengapa kita melakukan ada divisi Sabda Media ini. Lalu apa saja sih yang dikerjakan oleh divisi Sabda Media, apa saja hasilnya, dan bagaimana nih sahabat Sabda bisa mendapatkannya? Silahkan, Pio. Sabda Mi Plus Dia ini harapannya sih bisa menjadi media house. Jadi memproses, mempersiapkan bahan-bahan media yang sesuai dengan pelayanan. Karena itu Sabda Mi Plus Dia atau Sabda Media tidak bekerja sendiri, bekerja bersama mitra atau divisi-divisi lainnya. Nah, mengerjakan di sini belum tentu membuat. Nah, kami bisa mengkoleksi bahan-bahan yang sudah ada, membangun kerjasama, dan akhirnya bahan itu bisa kita akses atau distribusikan juga. Nah, bahan-bahan media bisa Bapak Ibu Saudara akses di yang pertama itu di situs sabda.id yang menjadi perpustakaan digital media Kristen. Di sini ada bahan-bahan video, bahan-bahan audio, dan yang lainnya. Dan yang kedua, di situs alkitab.sabda.org. Nah, nanti waktu kita membuka salah satu bacaan firman Tuhan, kita bisa akses di tab media atau di tab audio untuk melihat bahan-bahan media di situ. Terus yang selanjutnya itu di situs komik.app. Nah, di sini menjadi situs yang mengumpulkan semua komik-komik Kristen yang bekerja sama dengan Yelsa yang bisa diakses. Nah, selain itu juga bisa diakses di situs Badeno yang menjadi panduan kita untuk membaca Alkitab setiap hari dengan bahan-bahan multimedia. Ada teks, ada audio, dan ada video. Nah, kira-kira di situ bahan-bahan media bisa diakses. Ya, itu jadi ada sabda.id, lalu juga tadi ada Badeno ya, Pio ya? Iya. Ya, lalu juga ada komik.app, dan sebenarnya masih banyak lagi nih ya tempat-tempat di mana kita bisa mendapatkan bahan-bahan atau hasil atau produk lain dari divisi Sabda Plus Dia atau Sabda Media ini ya, Pio ya? Iya, Mbak Iwi. Ya, jadi memang tujuannya adalah ketika orang masuk ke dalam situs tersebut, mereka bisa mengakses firman Tuhan dalam bentuk format multimedia. Baik, Pio. Ini semua yang kamu sebutin tadi ini kamu kerjain sendiri, Pi? Nah, tentu saja tidak. Saya bergabung di Sabda baru beberapa waktu. Jadi saya bekerja sama dengan rekan-rekan yang lain. Jadi di sini saya akan mulai perkenalkan rekan-rekan yang terlibat dalam pelayanan divisi Sabda Media. Mulai dari rekan yang ada di kiri saya. Halo, ya perkenalkan, nama saya Nikos. Saya di sini juga terlibat di beberapa proyek dan saat ini proyek media maksudnya. Saat ini sedang fokus di mengerjakan konten-konten media sosial, dan saat ini contohnya yang mau saya kasih tunjuk teman-teman semua adalah konten FYI komik ya. FYI itu for your information dari komik, jadi ada info-info seputar tokoh, tempat, dan sebagainya tentang komik. Ini saya akan kasih tunjuk. Ya, seperti ini kira-kira bentuk rawnya seperti ini kira-kira. Seperti ini. Jadi kita bisa belajar mengenai ini, contohnya misalnya Saulus ya. Ini bisa belajar dan sekalian lihat gambarnya. Jadi nggak cuma tulisan saja gitu.
Tapi tulisan-tulisan yang ada di sini, kontennya itu diambil dari situs Alkitab Sabda, dari di Kisah Para Rasul gitu. Jadi situs Alkitab Sabda kontennya disarikan, terus dijadikan grafis yang bahannya dari komik.app dan bisa dinikmati di Instagramnya Sabda Komik di sini. Jadi silakan follow. Oke, thank you. Oke. Ya, silakan teman sahabat Sabda follow Sabda Komik ya Instagramnya. Thank you Nikos, semangat Nikos. Oke. Ini berikutnya. Ada lagi nih Nikos? Ya, shalom Bapak Ibu, teman-teman semua. Ya, di sini perkenalkan saya Julius Widiatmoko. Saya di sini di media mengerjakan desain grafis. Jadi saya membantu di bagian grafis dan proyek yang saya kerjakan sekarang adalah proyek dari Ministry Learning Center, yaitu sedang mengerjakan sertifikat. Jadi seperti ini kurang lebih yang saya kerjakan. Nah, ini masih perlu diproses lebih lanjut ya. Jadi ini nanti akan diberikan kepada peserta di kelas MLC yang lulus kemarin. Yang dilaksanakan kemarin itu adalah DIK 2 ya. Jadi ya kurang lebih seperti inilah untuk nanti apa yang akan diterima oleh peserta. Ya, kurang lebih seperti itu, Mbak Evi, teman-teman. Iya, ini ada beberapa peserta dari DIK 2 juga ikut menggabung ya. Jadi nanti kalau dapat itu satu kerjaan yang dikerjakan oleh Julius nih. Thank you, Yul. Iya, masih ada lagi nih yang mau kenalan nih? Masih ada. Halo. Hey, halo. Ya, halo ya Bapak Ibu Saudara sekalian, perkenalkan saya Nehemia. Saya juga bagian dari media dan saya mengerjakan ini dubbing animasi Kingston. Jadi ngerjain videonya. Jadi proses silih suara lah. Jadi di dubbing bahasa Indonesia. Jadi Bapak Ibu yang mau atau ingin melihat bisa kunjungi situsnya komik.app di tab video. Di situ ada beberapa video yang bisa ditonton juga dan disaksikan juga. Jadi itu Mbak Evi, terima kasih. Oke, jadi komik nggak hanya dibaca nih ya, bisa ditonton juga. Ya, thank you Nehemia. Ya silakan, kayaknya di samping lo ngomong nih. Halo, selamat sore. Halo. Ya, perkenalkan nama saya Yudo. Saya di divisi media itu mengerjakan untuk layout komik. Mungkin saya kasih lihat dulu. Jadi di layout seperti ini untuk balon katanya, untuk peletakan-peletakannya gitu ya. Untuk baca komiknya sendiri bisa main-main ke komik.app atau ke superbible.tv. Jadi kita karena kerjasamanya dengan Komik Kingston, jadi mereka juga ada tempat di luar di mana kita bisa baca komik, nggak hanya bahasa Indonesia aja, tapi juga dalam bahasa-bahasa lain. Gitu ya. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih Yudo. Maju terus. Ya. Thank you. Ya, halo semua. Kembali lagi dengan saya Tian. Di divisi media ini, saya punya tanggung jawab untuk edit-edit video, terutama untuk video dokumentasi. Ini saya kasih tunjuk dulu. Nah, di sini saya sedang kerjakan untuk video GoPray yang minggu lalu udah teman-teman ikuti mungkin. Saat ini sedang saya edit dan nanti akan dipasang di situs live dan juga di YouTube Sabda Alkitab. Nah, untuk teman-teman yang belum subscribe nih, jangan lupa untuk like, comment, subscribe untuk Sabda Alkitab YouTube-nya. Oke, thank you Mbak Evi. Terima kasih Tian. Ya. Saya kembalikan ke Mas Pio lagi. Oke, silakan Pio. Ya, ya itu tadi belum semua ya Mbak Evi ya. Ada rekan-rekan lain yang bekerja yang membantu divisi Sabda Media. Iya. Jadi untuk semua yang dikerjakan memang tidak dikerjakan sendiri ya, bukan hanya dari yang ada di dalam kantor tadi teman-teman, tetapi juga ada mitra-mitra di luar juga yang menurut dari para sahabat Sabda juga menjadi bagian juga ya dari pengerjaan ini. Tadi kan banyak nih yang udah disebutin Pio ya, dari rekan-rekan juga yang tadi sudah kenalan mereka sedang mengerjakan apa. Ingin tahu nih, proyek yang benar-benar baru saat ini lagi dikerjain Sabda Media ini apa Pio? Kalau yang baru itu sejak awal pandemi, Divisi Live itu sangat aktif sekali memberi seminar, membuat training, bahkan membuat kelas yang dilakukan hampir seminggu sekali ya. Nah, bahan-bahan dokumentasi mereka itu kami proses dan kami olah dan kami arsipkan di satu situs yang tadi teman saya sudah sempat sebutkan, Tian, di situs
live.sabda.org. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalaupun ketinggalan acaranya, masih bisa belajar secara mandiri untuk bahan-bahan atau topik-topik yang dibahas dalam Sabda Live ini. Nah, topik-topik ini sangat menarik ya Mbak Evi ya, ada banyak sekali, ada ratusan topik yang sudah sempat dimunculkan. Nah, yang lainnya juga bahan-bahan dari Comic App atau dari Comic Kingston. Jadi selain ada buku-buku komik, nah saat ini masih ada tahap pengerjaan untuk animasinya. Jadi sebagian memang sudah bisa diakses di situs Comic App tab video. Di sini ada beberapa video, tapi masih ada belasan video lagi yang sedang diedit. Ya tadi sudah disampaikan oleh Nehemia dan bahan-bahan produk yang lainnya. Jadi ada banyak sekali yang sedang dikerjakan, terutama lagi konten-konten untuk media sosial. Jadi media sosial sangat berguna sekali untuk promosi, pengenalan, penguatan gerakan dan lain-lainnya. Oke. Iya, terima kasih ya. Jadi memang banyak sekali ya yang saat ini sedang dikerjakan. Tadi ini proyek-proyek terbaru juga, ini belum semua yang kamu sebutin ya Pio ya, masih banyak juga gitu ya. Oke ya, dan tidak sedikit juga cerita yang saya tahu ya dari divisi Sabda Media juga punya gitu ya. Mungkin Pio perlu jelasin juga nih kepada rekan-rekan yang paling seru, paling berkesan dalam divisi Sabda Media. Ya, yang paling berkesan ya, sebenarnya setiap kali mendengar testimoni dari cerita-cerita pengguna bahan media itu, kami bersyukur ya, itu bagian yang terkesan sih. Saya pernah mendengar seorang anak kecil, ini mungkin anak sekolahnya Bu Evi atau yang lain ya, aku lupa cerita dari siapa. Jadi anak kecil ini dikenalkan oleh orang tuanya atau guru sekolah minggu itu traktat Tuhan Yesus Menyelamatkanmu. Nah setelah dia mendengar cerita itu, ya anak itu kembali bercerita apa isi traktat itu ke orang lain gitu. Nah itu menjadi satu kesan yang cukup menarik bahwa bahan media yang digunakan dan diceritakan itu sangat efektif sekali untuk menanamkan iman kepada anak-anak. Nah, selain itu juga orang-orang yang terkait, rekan-rekan kami yang ada di sini tadi itu bukan orang-orang yang ahli dalam bidang multimedia, tapi kami adalah orang yang punya semangat dan hati, talenta dan karunia untuk bisa melakukan pelayanan ini. Tanpa karya Tuhan, tanpa tangan Tuhan yang menolong, tentu saja semuanya tidak bisa terjadi. Jadi itu hal-hal yang menarik dalam pelayanan divisi Sabda Media. Lain ceritanya juga karya Allah yang turut berkarya di dalamnya. Itu. Iya. Iya, cerita yang paling seru adalah memang ketika kita tahu bahwa apa yang dihasilkan sudah menyentuh hati banyak orang, sudah membuat mereka juga bisa belajar ya tentang firman Tuhan. Saya juga punya beberapa cerita loh Pio tentang divisi Sabda Media ini, tentang produk-produknya terutama ya dari para sahabat, bahwa saya mau kasih info nih, penting banget ini ya, karena saya dapat berkat dari tim Sabda Komik. Akhirnya saya tahu sekarang saya tuh bisa belajar Alkitab nggak mudah di gereja atau baca Alkitab secara teks, tetapi ternyata kita bahkan bisa belajar lebih dalam lewat cerita. Ini salah satu yang masuk juga dari sahabat Sabda. Lalu ada juga nih satu cerita lagi ya, dia membaca satu komik yang ada dari Mitra Sabda ya. Saya tuh bukan tipe orang yang suka baca, tapi sejak ada aplikasi Comic.app atau Sabda Komik ini, sekarang saya tuh jadi suka baca. Jadi bagi teman-teman yang nggak suka baca, ya, kalau mau belajar Alkitab bisa dengan mengakses dari situs Comic.app-nya atau bisa masuk ke dalam aplikasi Sabda Komik. Ada juga nih yang bilang saya tuh sering banget mendengar program-program audio tafsiran Alkitab. Yang paling saya suka tuh ada program Kebenaran Abadi. Saya lihat, wah seru banget bisa belajar firman Tuhan lewat audio. Wow, ini cerita seru dan menarik juga yang akan sangat melihat bahwa memang divisi Sabda Media ini tujuannya untuk Tuhan. Bagaimana multimedia dikembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan, gitu ya Pio ya? Iya, puji Tuhan Mbak untuk penggunaannya. Iya, puji Tuhan, iya. Oke Pio, ya sehubungan dengan divisi Sabda Media ini ya, dan ada sahabat Sabda juga di sini gitu ya. Gimana bisa kamu kasih harapanmu atau pesan-pesan untuk sahabat Sabda yang sudah hadir di tempat ini tentang pelayanan media atau tentang Sabda Media? Silahkan Pio. Yang pertama itu kesadaran bahwa bahan-bahan multimedia tadi kita sempat singgung di awal-awal bukan hanya sekedar hiburan atau entertain atau mengisi waktu luang kita untuk cari kesenangan, tapi juga menjadi bahan untuk kita bisa membangun hubungan kita dengan Tuhan, yaitu bahan Sabda Mi plus Dia. Terus yang kedua, harapannya semakin banyak
orang atau generasi-generasi penerus yang terlibat dalam pelayanan Mi Plus Dia ini atau pelayanan multimedia. Jadi baik kemampuan dan wawasannya pun sangat mumpuni untuk dalam pelayanan ini. Terus yang ketiga yaitu kesadaran bahwa dunia sekarang sudah menjadi digital. Terus generasi penerus pun mereka berada di sana. Cara belajar dan akses bahan mereka pun pasti sudah berbeda dengan orang-orang yang sebelumnya. Jadi kalau kita mau menjangkau generasi penerus, nah berarti kita juga harus bermedia, karena media adalah cara atau bahan yang mereka akses. Nah ini menjadi penting dan genting untuk kita pahami seberapa pentingnya pelayanan multimedia ini. Yaitu Mbak Evi. Yang terakhir tadi itu ya cukup ini ya penting ditangkap oleh sahabat Sabda pada sore hari ini ya, bahwa generasi saat ini adalah generasi bermedia. Jadi memang kita harus membuka diri ya untuk pelayanan-pelayanan multi misalnya di gereja atau bahkan dalam komunitas ya. Jadi dia bilang ini menjadi satu alat yang sangat efektif untuk kita bisa memberitakan atau menceritakan tentang firman Tuhan kepada generasi saat ini. Gitu ya Pio. Dan harapannya juga ya dari sahabat Sabda yang hadir pada sore hari ini juga bisa membagikan ya kabar baik ini, bahwa dengan bahan-bahan multimedia yang juga sudah bisa masuk ke dalam HP kita, ya bisa masuk ke dalam gadget kita karena ini secara digital gitu ya, bisa kita sharingkan, kita bagikan dan bisa menjadi alat untuk kita memberitakan tentang kabar baik. Oke. Ya baik, Pio, terima kasih atas sharingnya. Semoga apa yang sudah disampaikan ditangkap dengan baik para sahabat Sabda pada sore hari ini, sehingga semakin semangat lagi menggunakan berbagai konten multimedia dan bisa memfilter dengan baik konten-konten multimedia, khususnya yang bisa membawa kita punya fokus yang penting, yaitu fokus untuk memuliakan nama Tuhan. Ini ada pertanyaan satu dari Pak Hardi, ini ya, apakah ada komik yang dijadikan flipbook? Ya, pertanyaannya dari Pak Hardi. Flipbook ya ini, flipbook. Nah, ada nggak nih komik yang dijadikan flipbook, Pio? Ya, kalau untuk tampilan UX atau UI di situs itu bisa jadi masukan yang baik. Yang mungkin bisa diaplikasikan dalam pelayanan Sabda multimedia ini. Pertama yang perlu dipahami adalah semuanya diakses secara digital. Jadi kalau untuk bahan-bahan cetak itu bisa dipertimbangkan, tapi konsentrasi dari pelayanan Sabda Mi Plus Dia adalah digital. Kalau untuk motion flipbook dalam situs-situs UX mungkin bisa dipertimbangkan untuk pengalaman untuk akses komik yang lebih baik. Ya untuk saat ini belum, tapi kedepannya mungkin bisa. Iya Pak. Iya, kenapa Pak Hardi? Iya, kenapa Pak Hardi nanya? Soalnya baca komik di HP kan teksnya kecil. Iya. Ya, untuk sekarang solusi yang bisa dikasih yaitu lakukan zoom in dan zoom out. Ya gitu Pak Hardi ya. Jadi ya doakan semoga nanti akan yang baik untuk divisi Sabda Media. Ya. Ada juga dari Ayo PA nih, semangat katanya jadi untuk tim-tim Sabda Media. Oke, baik. Terima kasih Pio atas sharingnya dan juga teman-teman dari divisi Sabda Media yang sudah berbagi juga, dan terima kasih terus maju dalam pelayanannya. Bye Pio. Ya, Tuhan menolong kita. Amin. Baik, rekan-rekan, ya, terima kasih tadi sudah mengikuti sharing dari divisi Sabda Media, dan 2 minggu lagi kita akan mendengarkan satu sharing juga yang pastinya nggak kalah seru. Ini dari divisi konten, ya. Baik, rekan-rekan, ya, kita akan tutup pada sore hari ini. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya. Saya akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus adalah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan, karena pada sore hari ini sudah bisa mendengar sharing dari teman-teman Sabda Media. Bersyukur untuk para sahabat-sahabat yang sudah hadir, dan biarlah Tuhan apa yang telah disampaikan ini juga dapat disampaikan kepada lebih banyak orang lagi, supaya lebih banyak yang bisa menggunakan, memilih bahan-bahan multimedia yang tepat untuk bisa belajar firman Tuhan, sehingga bisa menghubungkan firman Tuhan selalu di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Sekali lagi, selamat sore, Bapak Ibu Saudara sekalian, sahabat Sabda semua. Tuhan Yesus memberkati. Salam IT for God, salam multimedia for God. Oke, terima kasih.